Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Ayu NIM 3220007 akan menyelesaikan tugas UTS hadis tematis ibadah dan muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an umrona ana Usman da'a biwudu'i faghasala kafayhi salasa marratin summa tamat madha wastansyaqa wastansyara summa ghazala wajhahu salasa marratin summa ghazala yadahu yumna ilal mirfaq salasa marratin summa yusra misla dhalik summa masaha bi ra'sih summa ghasala rijlahu yumna ilal kabain salasa marratin summa yusra misla dhalik summa qala ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Artinya dari Hurman bahwa Utsman itu meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskan keluar, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Lalu membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti wudhuku ini, muttafaqun alaih. Hadis ini itu menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan itu mencontohkan wudhunya Rasulullah, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur, istisyak atau membasuh air ke hidung atau menghisapnya, dan ihtisar atau mengeluarkan air dari hidung setelah dihisapnya, kemudian membasuhnya 3 kali, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri sampai siku 3 kali, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai 2 mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kiri sampai 2 mata kaki 3 kali. Hadis yang kedua yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubais kanat tahal faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dama haid dama aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa'amsiki an salat fa idza kana al-akhiru fatawaddu'a fa shalla rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastanqarahu Abu Hatim. Artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, Fatimah binti Abu Hubais itu sedang keluar dari darah penyakit yaitu istiadah, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu keluar, maka berhentilah sholat. Namun jika darahnya yang lain, maka berwudulah dan sholatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Hadis ini itu menjelaskan tentang mengajarkan kita seorang wanita yang mengalami istiadah dan dapat membedakan dengan haidnya, maka dia menentukan hari-hari haidnya. Kemudian wanita yang dapat mengetahui periode menstruasi, maka dia berpegang kepadanya dan menganggapnya sebagai hari-hari haid. Hadis yang ketiga yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna fa idza khashiya ahadukum subha sholati rak'atan wahidatan tuwatiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sholat malam itu 2-2 bila seorang di antara kamu takut telah datang waktu subuh, hendaklah ia sholat 1 rakaat untuk menjanjikan sholat yang telah ia lakukan, muttafaqun alaih. Hadis ini itu menjelaskan tentang sholat malam sunnah yang dikerjakan 2-2, maksudnya yaitu 2-2 rakaat dengan cara bersalam. Setiap selesai 2 rakaat, lafaz sholat malam bersifat umum, mencangkup sholat tahajud, sholat witir maupun yang lainnya. Oleh karena itu sholat witir waktu pelaksanaannya yaitu setelah sholat isya sampai datangnya waktu fajar, maka sholat witir masuk dalam keumuman sholat malam. Yang
keempat yaitu wa an Kharijah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amadukum bisolati hiya khairul lakum min humra na'ami kulna wa ma hiya ya Rasulullah qala tiru ma baina sholatil isya ila tuluhi fajri rawahu Homisa ilan Nasai fasohahul Hakim. Artinya yaitu dari Kharijah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu membantu kamu dengan sholat yang lebih baik bagimu daripada unta merah. Kami bertanya, sholat apa itu ya Rasulullah? Terus beliau itu menjawab, witir antara sholat isya hingga terbitnya fajar. Riwayat Imam 5 kecuali An-Nasai. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis ini itu menjelaskan tentang keutamaan sholat witir, bahwa Allah itu memberikan pilihan antara mengerjakan sholat witir atau mendapatkan unta merah yang terkenal mahal harganya. Nah, di sini sholat witir yang dikerjakan memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai seekor unta merah, terutama bila dikerjakan sebelum waktunya sholat subuh. Yang kelima yaitu wa an Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fadhi wa huwa bi Makkah innallaha harama bai'a khamri wal maiti wal khinziri wa asnami faqila ya Rasulullah ara'aita shuhuma maitati fa inna tudla biha shuhunu wa tudhanu biha juludu wa yastasbihu bima bihan nasu qala huwa haramu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika talallahu al-ya'uda innallaha halamma harama alaihim syuhumaha fajamalu summa ba'u fa'akalu samanah. Mutafakun alaih. Artinya yaitu dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Mekah pada tahun penaklukannya kota itu, sesungguhnya Allah itu melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Dan orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, karena itu digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang yang menggunakan untuk menyalakan lampu. Beliau bersabda, tidak, ia haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu bersabda, Allah itu melaknat orang-orang. Setelah itu Rasul melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak itu dan memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka itu memakan hasilnya. Mutafakun alaih. Hadis ini itu menjelaskan tentang larangan jual beli minuman keras, bangkai, babi, berhala, dan lemak bangkai atau minyak kulit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.